Pembahasan yang pertama untuk sirah Islam. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan sejarah tentang bangsa Arab sebelum Islam lahir. Letak geografis bangsa Arab. Kata Arab secara bahasa adalah padang pasir dan padang tandus, dan bermakna pula tanah kering yang tidak terdapat air dan tumbuhan di sana. Kata ini telah dimutlakan penggunaannya untuk jazirah Arab semenjak dahulu kala. Juga dimutlakkan penggunaannya untuk satu kaum yang tinggal di jazirah itu dan menjadikannya sebagai tempat tinggal bagi mereka. Selanjutnya, jazirah Arab bagian barat dibatasi oleh Laut Merah dan Semenanjung Sinai. Sebelah timur dibatasi oleh Teluk Arab dan sebagian besar wilayah Irak bagian selatan. Sebelah selatan dibatasi oleh Laut Arab yang berhubungan langsung dengan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah utara dibatasi oleh wilayah Syam dan sebagian kecil wilayah Irak, disertai dengan adanya perselisihan tentang perbatasan-perbatasan ini, sedangkan luas jazirah Arab berkisar antara 1 juta mil persegi hingga 1.300.000 mil persegi. Jazirah Arab memiliki letak yang sangat strategis dipandang dari sisi letak secara alami dan geografisnya. Ketika dipandang dari sistem wilayah ini, maka jazirah Arab dikitari oleh padang tandus dan padang pasir dari segala arah. Dari posisi letak seperti ini, jazirah Arab menjadi sebuah benteng yang kokoh. Tidak mungkin bagi orang asing untuk merampas dan melebar sayap kekuasaan dan pemerintahannya kepada jazirah Arab ini. Oleh karena itu, kita menyaksikan para penduduk jazirah Arab adalah orang-orang yang merdeka dalam segala urusan semenjak dahulu kala. Padahal mereka bertentangan dengan dua imperium besar, adik kuasa, dua kerajaan besar yang tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapi serangannya kalau saja tidak ada benteng pertahanan ini, yaitu padang pasir yang melilingi mereka. Apabila dipandang dari arah luar, maka jazirah Arab terletak di antara dua benua yang sudah terkenal semenjak dahulu kala. Jazirah ini juga berhubungan dengan kedua benua tersebut, baik dari darat maupun dari laut. Sisi barat laut jazirah Arab sebagai pintu masuk untuk menuju benua Afrika, sedangkan bagian timur laut merupakan kunci untuk masuk wilayah benua Eropa. Bagian timur jazirah Arab menjadi pintu pembuka untuk wilayah Ajam atau non-Arab, wilayah Timur Tengah dan Timur Dekat, serta menghubungkan dengan wilayah India dan Cina. Demikianlah semua benua akan bertemu dengan jazirah Arab dari sisi laut. Semua kapal pasti akan berlabuh di dermaga-dermaga jazirah. Dikarenakan letak geografis seperti ini, maka bagian utara dan bagian selatan jazirah menjadi tempat persinggahan dan pusat transaksi perdagangan, pengetahuan, keagamaan, dan berbagai bidang lainnya.
Selanjutnya kita beranjak pada pembahasan kaum-kaum Arab. Adapun kaum-kaum Arab, maka para sejarawan membagi kaum Arab menjadi 3 bagian disesuaikan dengan keturunan yang mereka diturunkan darinya. Yang pertama, kaum Arab Baidah, dan hari ini sudah punah. Mereka adalah kaum Arab kuno yang tidak mungkin untuk mendapatkan rincian-rincian yang mencukupi tentang sejarah mereka, seperti kaum Ad, kaum Thamud, kaum Sam, Jadis, Imlak, dan selainnya. Yang kedua, kaum Arab Aribah. Mereka adalah kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Tasjub bin Katan. Mereka disebut dengan Arab Katana atau Katania. Selanjutnya yang ketiga, ada kaum Arab Muta'aribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Mereka disebut dengan Arab Adnan atau Adnaniyah. Adapun kalangan Arab Al-Aribah, yaitu keturunan Katan, negeri tempat tinggal mereka adalah Yaman. Kabilah-kabilah dan induk-induk kabilah mereka berpencar-pencar, dan yang terkenal adalah 2 kabilah. Yang pertama, Himyar. Induk kabilahnya yang terkenal adalah Zaid al-Jumhur, Kuda'ah, dan Sakasik. Yang kedua, Kahlan, dan induk-induk kabilahnya yang terkenal adalah Hamdan, Anmar, Tai, Majid, Kindah, Laham, Jundam, Azdi, Al-Aus, Al-Khadraj, dan anak-anak keturunan Jabnah yang menjadi raja-raja di Syam. Induk keturunan Kahlan berpindah dari Yaman lalu tersebar di seluruh jazirah, dan mayoritas dari mereka berhijrah sebelum terjadinya Sa'il Arim atau banjir besar. Ketika perdagangan mereka mengalami kegagalan karena adanya tekanan dari bangsa Romawi, dan keberhasilan Romawi menguasai jalur perdagangan laut. Mereka juga merusak jalur darat setelah berhasil menguasai negeri Mesir dan Syam. Terpancarnya mereka tidak mengherankan karena adanya persaingan antara induk kabilah Kahlan dan Himyar yang berakhir dengan diusirnya kabilah Kahlan. Kalangan yang berhijrah dari induk kabilah Kahlan bisa dibagi menjadi 4. 1. Al-Azdi. Hijrah yang mereka tempuh mengikuti pandangan penghulu dan pembesar mereka, yaitu Imran bin Amr Muzaikubah, sehingga mereka berpindah di berbagai negeri Yaman dan mengirim para penunjuk jalan. Setelah itu mereka berpindah ke utara. Berikut adalah tempat-tempat yang pernah ditinggali setelah mengakhiri perjalanan. Sa'labah bin Amr bin Al-Azd bergerak ke arah Hijaz. Ia tinggal di antara Sa'labiyah dan Zukar. Ketika anaknya sudah besar dan memiliki kekuatan, ia bergerak ke arah Madinah. Lalu ia tinggal dan menetap di sana. Di antara anak-anak Sa'labah adalah Al-Aus, Al-Khazraj, dan 2 anak Al-Harithah bin Sa'labah.
Di antara mereka ada yang berpindah ke kampung Hizaz, yaitu Harisah bin Amr, dan dia adalah Khuza'ah beserta anak-anaknya hingga mereka singgah di Maruzahran. Kemudian mereka menundukkan wilayah Al-Haram dan menempati Makkah serta mengusir para penduduknya dari kalangan Jurhum. Sedangkan Imran bin Amr singgah di Oman dan menjadikan Oman sebagai tempat tinggal mereka, yaitu Imran bin Amr dan anaknya. Dan merekalah Azdi Oman. Sedangkan kabilah-kabilah Nasr bin Azdi tinggal di Tihamah dan mereka adalah Azdi Sanu'ah. Jabnah bin Amr berpindah ke Syam dan tinggal di sana bersama anak-anaknya. Dan dia adalah ayah para raja Gasasanah, nisbat kepada sebuah sumber air Hizaz yang dikenal dengan Gasan. Mereka semula singgah di wilayah ini sebelum pindah ke Syam. Yang kedua adalah Laham dan Jaddam. Di antara kalangan orang-orang Laham ada seorang bernama Nasr bin Rabi'ah. Ia adalah ayah para raja Munazirah al-Hirah. Yang ketiga, Bani Tayyi berpindah setelah bergeraknya Al-Azdi ke utara hingga mereka singgah di dua gunung, Aja dan Salma. Mereka tinggal di sana hingga dua gunung ini dikenal dengan dua gunung Tayyi. Yang keempat, Kindah. Mereka singgah di Bahrain, kemudian mereka terpaksa meninggalkan Bahrain lalu singgah di Hadramaut. Di Hadramaut mereka menghadapi hal yang sama sebagaimana di Bahrain. Kemudian mereka singgah di Najd. Di Najd mereka menjadi penguasa yang memiliki kekuasaan besar, namun kekuasaan itu begitu cepatnya hilang dan musnah pula bekas-bekas atau pengaruhnya. Dan di sana ada sebuah kabilah dari Himyar. Bersamaan dengan adanya perbedaan dalam hal penisbatan kepadanya, yaitu kabilah Quda'ah, mereka meninggalkan Yaman dan tinggal di pedalaman Samawah yang termasuk dalam wilayah dataran tinggi Irak. Adapun kalangan Arab Muta'aribah, asal kakek mereka yang paling tinggi, beliau adalah penghulu kita Ibrahim alaihi salam. Berasal dari negeri Irak, yaitu dari sebuah desa yang disebut dengan Ar. Terletak di sebelah barat pinggiran sungai Efrat dekat kota Kufah, dan telah dilakukan penggalian dan terobosan-terobosan yang rinci dan luas tentang desa ini serta keluarga Ibrahim alaihissalam serta kondisi keagamaan dan kemasyarakatan di wilayah negeri itu. Telah diketahui bersama bahwa Ibrahim alaihissalam berpindah dari desa itu ke Haran. Dari Haran berpindah lagi ke Palestina dan menjadikan wilayah ini sebagai pusat dakwahnya. Nabi Ibrahim alaihi wasallam mengelilingi negeri-negeri ini dan selainnya, dan pernah satu kali melakukan perjalanan ke Mesir. Pada perjalanan ini Fir'aun atau penguasa Mesir ketika itu melakukan tipu daya dan hendak melakukan kejahatan kepada istri beliau, yaitu Sarah. Akan tetapi Allah memutar balikan tipu dayanya kepada dirinya. Ia mengetahui bahwa Sarah memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Azza wa Jalla
hingga ia menjadikan putrinya yaitu Hajar sebagai pembantu Sarah. Ini sebagai pengakuan terhadap keutamaan Sarah. Lalu Sarah menikahnya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi wasallam kembali ke Palestina dalam keadaan Allah Azza wa Jalla mengaruniakan kepadanya seorang putra dari Hajar yang bernama Ismail alaihi salam. Muncullah kecemburuan pada diri Sarah hingga memaksa Ibrahim untuk mengucilkan atau menjauhkan Hajar dari bayinya yang masih kecil, yaitu Ismail. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam membawa keduanya ke Hijaz dan menempatkannya di sebuah lembah yang tidak ada tanaman ketika itu dan dekat dengan Baitul Haram. Pada waktu itu lembah ini tidak berupa apa-apa, hanyalah sebuah tanah agak tinggi seperti gunung kecil. Banjir mendatangi tempat ini dan melewati bagian Kanan dan kirinya. Nabi Ibrahim alaihi salam meletakkan Hajar dan bayinya di dekat pohon di atas Jam-Jam, di atas masjid. Ketika itu pula belum ada orang dan tidak ada air di Mekah. Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan sebuah gerabah berisi kurma untuk Siti Hajar dan sebuah tempat air beserta airnya. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihi wasallam pulang ke Palestina. Berjalan beberapa hari kemudian, habislah perbekalan dan air itu. Ketika itulah muncul air Zam-Zam, semata karena keutamaan dari Allah. Jadilah air ini sebagai makanan pokok dan bekal hingga waktu yang panjang. Dan kisah tentang ini telah masyhur dengan panjang lebar. Lalu datanglah kabilah dari Yaman, yaitu Jurhum kedua. Mereka tinggal di Mekah atas izin dari ibunda Nabi Ismail. Ada yang mengatakan semula mereka tinggal di lembah-lembah yang terletak di pinggiran Makkah. Dalam riwayat Al-Bukhari dinyatakan secara gamblang bahwa mereka tinggal di Makkah setelah Nabi Ismail tinggal di sana dan sebelum masuk usia dewasa, dan mereka pernah melewati lembah ini sebelumnya. Ibrahim alaihi salam melakukan kunjungan ke Mekah terus-menerus dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan yang ia tinggalkan. Dan tidak diketahui berapa kali kunjungan ini dilakukan, hanya saja sumber-sumber yang dipercaya mencatat 4 kali kunjungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan sebuah mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam tidurnya bahwa ia menyembelih Ismail. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bangkit untuk menjalankan perintah ini. Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 103 hingga 107.